Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasif Davin Fairiza dengan NIM 24060119479, mahasiswa Informatika Universitas Diponegoro. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum pada mata kuliah struktur data. Sebelumnya, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan project saya, yaitu list dan beberapa fungsi. Pada video terbaru ini saya mengupdate penulisan code saya, penulisan komen cara kerja prosedur atau fungsi saya disamakan seperti ini supaya tidak pusing ya, dan beberapa fungsi dan prosedur tambahan yang kemarin sekiranya belum saya kerjakan, sudah saya kerjakan. Yang pertama yaitu, sebentar saya nah, yang pertama ini NBLMT. Fungsinya yaitu menghitung jumlah elemen pada suatu list. Kemudian info type max berfungsi untuk mengeluarkan nilai maksimum pada suatu list. Kemudian address max fungsinya mengirimkan alamat elemen maksimum tersebut pada list. Kemudian min kebalikannya dari max, mengeluarkan nilai minimum dari suatu list. Dan min mengeluarkan alamat nilai minimum tersebut. Kemudian info type average yang berfungsi untuk mengeluarkan nilai rata-rata dari semua elemen list. Lanjut, tell all seperti sudah. Oh ya, ini inverse list. Inverse list ini fungsinya untuk membalik list, suatu list. Semisal ada list beranggota 1, 2, 3, 4, habis dilakukan inverse, dia akan berubah menjadi 4, 3, 2, 1. Dan inverse list ini dilakukan tanpa alokasi atau dealokasi. Dan berikutnya F inverse list berbeda pada inverse list, dia melakukan alokasi dan dealokasi. Kemudian copy list. Copy list ini berfungsi untuk menduplikat suatu list. Dan kemudian berikutnya F copy list, kurang lebih sama seperti copy list, bedanya ada alokasi dan dealokasi. Kemudian CP alloc list, dia melakukan copy list menggunakan alokasi, dan jika ada alokasi yang gagal, maka hasil list keluarannya bakal nil, dan semua elemen yang dialokasi harus dialokasi. Kemudian tambahan berikutnya yaitu concat 1, berbeda pada video sebelumnya. Concat yaitu dia menggabungkan dua list berbeda, tapi setelah menggabungkan dua list tersebut ke dalam suatu list baru, dua list yang digabungkan ini isinya dihapus, sehingga dua list lama ini bernilai nil. Dan terakhir yaitu pecah list, yang berfungsi untuk memecah suatu list. Semisal ada list L, anggotanya 1, 2, 3, 4, menggunakan pecah list, otomatis dia menjadi dua list baru, yaitu list beranggota 1, 2 dan list beranggota 3 dan 4. Oke, langsung saja ke mainnya. Sini saya juga sudah menambahkan parameter-parameter baru lagi.
Oke, sekarang kita lanjut ke praktek NBL ELNT. Nah, ini pada main saya mencoba menghitung jumlah elemen pada list F. Seperti kita ketahui, list F hasil konkat pada video sebelumnya yaitu 12, 212, dan 612. Setelah menggunakan NBLNT dan menghitung elemen list F, hasilnya yaitu adalah 4 sesuai dengan yang ada pada list F 12, 212, 612 yang berjumlah 4. Kemudian lanjut ke max. Pada list F ini nilai maksimumnya seharusnya 612. Setelah dilakukan pencarian nilai maksimum, hasilnya sesuai yaitu 612. Kemudian menemukan alamat nilai maksimum pada list F menggunakan ADRMax. Alamat nilai maksimumnya berada pada alamat ini 80 yang belakangnya ini yang kita perhatikan, karena setiap kita semisal compile ulang compile terbaru yang tidak berubah hanyalah yang belakangnya ini, angkanya ini. Terus kemudian minimum pada list F nilai minimumnya harusnya 1, dan setelah dilakukan pencarian nilai minimum menggunakan min, dia hasilnya sesuai yaitu 1. Kemudian mencari alamatnya menggunakan ADRmin. Nilai minimum 1 ini memiliki alamat seperti berikut: C766, C20. Kemudian menghitung rata-rata jumlah elemen F menggunakan average. Pada fungsi average yang saya buat ini, hasilnya merupakan pembulatan, jadi tidak detail ada koma-komanya. Kalau kita semisal hitung menggunakan kalkulator, mungkin hasilnya bakal bukan 206 ini tapi 206, sekian, tapi yang saya buat hasilnya bulat yaitu 206. Kemudian melakukan inverse list menggunakan prosedur inverse list. Pada sebelumnya list F itu nilainya 12, 212, 612. Harusnya setelah diinverse hasilnya 612, 212, 2 dan 1 sebagai elemen terakhir. Dan hasilnya sesuai. 612 sebagai elemen pertama diikuti 212, 2 dan elemen terakhirnya 1. Kemudian kita melakukan inverse balik untuk mempraktekkan F inverse list yang melakukan inverse list dengan alokasi. Hasil inverse list F tersebut saya tampung pada list G. Sebelumnya hasil inverse-nya yaitu 612, 212, 2 dan 1. Sebentar saya scroll ya agar tidak terlalu ke bawah. 2, 212, 21. Nah, setelah dilakukan inverse list menggunakan F inverse list, hasil inverse-nya yang ada pada list G yaitu 1, 2, 212, 612. Kembali lagi ke awal. Kemudian
melakukan copy list F. Sebelumnya kan list F berisi 612, list F terbaru berisi 612, 212, 2 dan 1. Kemudian saya copy list F ini dan saya masukkan ke dalam list H menggunakan prosedur copy list, sehingga hasilnya list H sama seperti list F, 612, 212, 2 dan 1. Kemudian saya mencoba copy list yang menggunakan alokasi dialokasi, dan hasil kopinya saya tampung pada list I. Semisal saya mengcopy list B, menduplikat list B, dan hasilnya pada list I. List B sebelumnya, pada video sebelumnya, list B itu bernilai 1,2, 1 dan 2. Sebentar. Nah, setelah melakukan fcopy list, hasilnya pun hasil list I, hasil copy list B yang saya tampung pada list I pun sama dengan list B sebelumnya, 1 dan 2. Kemudian melakukan copy list, saya melakukan copy list, mengcopy list E menggunakan CPA log list, dan hasil kopiannya saya tampung pada list J. List E sebelumnya bernilai 212 dan 612. Kemudian menggunakan CPA log list, hasil list J pun sama dengan list E, 212, 612. Kemudian lanjut lagi melakukan concat 1 pada list B dan list E. List B hasil kopian di sini yaitu 12, sedangkan list E seperti yang kita tahu tadi 212 dan 612. Kemudian kita melakukan concat menggunakan concat 1, hasilnya saya tampung pada list L, hasilnya yaitu 12, 1, 2, 212 dan 612. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, concat 1 dia menggabungkan dua list berbeda menjadi satu list baru, dan dua list lama itu akan dikosongkan. Kemudian kita cek apakah list B kosong dan E kosong menggunakan fungsi list empty, dan hasilnya benar, list B kosong bernilai true dan list E kosong bernilai true. Kemudian lanjut terakhir yaitu pecah list. Pecah list ini saya melakukan pecah list hasil concat sebelumnya yang hasil concat list L ini saya pecah menggunakan pecah list. Hasilnya dua list berbeda. Saya tampung kembali pada list B dan list E yang sebelumnya kosong, sehingga hasilnya ini list B berisi 12 dan list E berisi 212 dan 612. Ya, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.